Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang, juga terima kasih kepada Bapak Irwan, mata kuliah Qawaid sekaligus dosen kami, dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan kita yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Dani Zailani sebagai moderator, dan saya ditemani bersama rekan kita yang cantik-cantik, ada Ade, Dini, dan Nadia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang muamalah mengenai kaidah-kaidah. Yang pertama yang berbunyi ar-ridho bis-sa'i ridho bima yatawalladu minhu, yang artinya yaitu keridhaan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya. Maksud dari kaidah ini ialah mengandung kepada seseorang yang telah menentukan dalam bermuamalah, baik jual beli barang apapun, menentukan suatu barang, maka harus ridho ketika ada akibat dan masalah dari barang tersebut, maka harus diterima. Sedikit mengulas kembali, jadi muamalah itu segala sesuatu peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan di dunia, pergaulan sosial, mencapai suksesnya kehidupan di akhirat. Dan untuk selanjutnya akan membahas mengenai kaidah-kaidah atau landasan kaidah yang akan dibahas oleh rekanita Ade. Saya persilakan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Syahriani. Di sini saya akan menjelaskan landasan kaidah yang kelima. Landasan kaidah yang kelima ada dua. Yang pertama menurut dalil Al-Quran, yang kedua menurut dalil hadis. Untuk yang pertama terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, menurut hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antarodin, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Selanjutnya rekanita Nadia yang akan menyampaikan materi mengenai makna kaidah. Saya persilakan untuk menyampaikannya. Selanjutnya, makna dari kaidah fikih, keridhaan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi padanya adalah apabila seseorang telah ridho atau suka terhadap sesuatu, maka segala konsekuensi yang timbul di dalamnya harus diterima. Dengan demikian, prinsip keridhaan itu berarti menerima segala resiko yang terjadi dari yang diterima. Apabila bermuamalah dengan cara yang ditentukan oleh syariat dan ternyata diketahui benda itu ada kekurangannya, maka keridhaan yang bermuamalah, misalnya pembeli, akan menanggung akibat dari keridhaannya. Terima kasih juga atas penyampaian dari Nadia. Dan yang terakhir mengenai kaidah ini, saya sendiri dan rekan-rekan kita akan memberikan contoh dari penerapan ekonomi
dan saya persilakan untuk Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dini Apriani. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan kaidah ekonomi dalam kaidah fikih ekonomi yang kelima, yaitu aridho bisyai ridho bima yatawalladu min, yang artinya keridoan terhadap sesuatu adalah ridho terhadap akibat yang akan terjadi daripadanya. Misalnya nih, seseorang yang ridho bekerja pada suatu perusahaan, nah dia telah menyetujui pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang akan ia lakukan secara jelas dan menyeluruh. Nah, setelah masa kerjanya itu berjalan, lalu ia dibebani banyak pekerjaan, maka pekerjaannya tersebut harus dijalankannya dengan ridho dan diterimanya, dan ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Untuk penerapan dari kaidah kelima, saya akan memberikan contoh. Jika penjual dan pembeli telah ridho untuk menyatakan barang dan harga yang telah disepakati, maka masing-masing pihak juga ridho untuk membayar harga dan menyerahkan barang tersebut. Contoh penerapan kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari. Seorang peminjam uang boleh membelanjakan uang pinjamannya. Apabila kita ridho untuk meminjamkan uang, maka kita harus ridho uang tersebut dibelanjakan oleh peminjam. Contohnya, apabila seseorang telah bersepakat bekerja sama, klausul porsi kerja dan porsi investasi yang disampaikan di waktu akad dengan transparan dan sudah sama-sama saling mengerti satu sama lain, maka si pemilik dana harus menerima hasil kerja sama dengan si pengelola dana, berapapun nominalnya, ketika memang dana yang dikelola telah digunakan dengan jujur tanpa rekayasa. Nah, contoh yang tadi merupakan contoh penerapan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir dari kelompok kami, kelompok 3, mengucapkan mohon maaf bila ada banyak salah kata, dan semoga ilmu yang kami berikan kepada kalian bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada rekan dan rekan kita yang sudah menonton sampai akhir, dan bila ada yang belum dimengerti bisa komen di bawah kolom komentar. Dan akhir kata dari kelompok kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.